Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di RC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, kembali di video kali ini saya menyajikan The Current Issue Corner atau pojok isu-isu terkini. Dan untuk isu kali ini saya akan membahas tentang berita terbaru yang sangat menggembirakan dari Dewan atau Majelis Umum PBB ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana telah ada keputusan Palestina menjadi anggota baru PBB. Tentu saja ini merupakan kabar yang sangat menggembirakan, sekaligus menunjukkan bahwa ternyata mayoritas negara-negara di dunia setuju ya untuk menerima Palestina sebagai anggota baru PBB. Sebenarnya selama ini Palestina sudah menjadi anggota, tetapi statusnya belum penuh, melainkan anggota pengamat. Ya. Dan itu sejak tahun 2012, jadi sudah cukup lama. Karena itu di 2024 ini Palestina sekarang ditetapkan sebagai anggota penuh. Sekali lagi ini tentu sangat menggembirakan ya, dan menunjukkan betapa negara-negara di dunia memang sudah muak ya dengan berbagai tindakan-tindakan tidak manusiawi, kekejaman dan lain sebagainya yang dipertontonkan oleh Israel di Palestina, di mana jatuh korban dari kalangan sipil yang sudah ribuan jumlahnya ya. Nah, tetapi teman-teman, di samping ini kabar menggembirakan, tetapi juga ini masih menjadi ganjalan ya, masih ada ganjalan. Kenapa? Karena ini keputusan Majelis Umum PBB sebagai Palestina sebagai anggota PBB. Tetapi kalau kita bicara terkait dengan proses perdamaian ya, konflik dan perdamaian di Palestina, di mana seperti kita saksikan saat ini betapa anak-anak Palestina menjadi korban atau rakyat Palestina banyak yang menjadi korban, itu bukanlah Majelis Umum PBB yang melakukan intervensi atau yang melakukan upaya-upaya perdamaian, tetapi adalah Dewan Keamanan PBB atau DKPBB yang memiliki 5 anggota tetap. Ya, ada Amerika Serikat, ada Inggris, ada Prancis, ada Rusia dan Cina. Nah, di antara 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB ini, dalam hal ini Amerika Serikat, itu kerap menjadi penghadang untuk keputusan-keputusan yang menjurus kepada misalnya kemerdekaan Palestina. Dan apa penghalangnya? Adalah hak veto. Jadi Dewan Keamanan PBB ada hak veto, di mana setiap anggota ya dari 5 anggota tetap itu ya punya hak veto, hak untuk membatalkan keputusan. Jadi misalnya Dewan Keamanan PBB punya resolusi, katakanlah untuk menghentikan serangan Israel di Palestina, lalu misalnya secara mayoritas keputusan itu diambil setuju, tetapi kemudian Amerika memveto, maka keputusan itu tidak jadi atau batal. Jadi ketika udah ada kesepakatan Israel harus menghentikan serangannya di Gaza misalnya, lalu Amerika menggunakan hak vetonya untuk membatalkan resolusi itu, maka resolusi itu batal, artinya tidak bisa dilaksanakan. Maka sebenarnya yang lebih kuat secara kekuatan itu resolusi adalah Dewan Keamanan PBB kalau kita bicara tentang perdamaian dan konflik ya, khususnya yang terjadi di Palestina. Sementara Majelis Umum meskipun dia bisa mengeluarkan juga resolusi, tapi lebih ke misalnya perjanjian internasional. Dan Dewan Keamanan PBB juga kekuatan mengikatnya sangat kuat, legally binding istilahnya ya. Jadi Dewan Keamanan PBB itu resolusinya itu sangat kuat untuk dilakukan. Hanya saja tadi itu penghalangnya adalah hak veto. Jadi kalau misalnya kita melihat kepada faktor ini, hak veto ini, maka sesungguhnya
terkait keputusan Palestina ini masih ada ganjalan ya begitu. Karena nanti ketika misalnya ada resolusi PBB untuk menghentikan serangan Israel di Palestina, dan itu oleh DKPBB, ketika hak veto masih ada, maka pesimis akan diterapkan. Jadi teman-teman sekalian, ya betapapun kita senang, bergembira gitu dengan masuknya Palestina di keanggotaan baru PBB, tetapi masih ada PR yang harus terus dilakukan. Ya, bagaimana agar misalnya hak veto itu ya tidak diberlakukan karena selalu merugikan ya. Misalnya ada upaya-upaya seperti itu dari dunia. Nah, saya kira itu teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.